Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian tindakan kelas, yaitu tentang langkah-langkah tindakan kelas. Tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari langkah-langkah penelitian tindakan kelas, yang pertama, mengetahui serta menjelaskan cara-cara mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merinci langkah-langkah untuk merencanakan perbaikan. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Yang keempat, mendeskripsikan berbagai kaidah dan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah dalam merencanakan tindak lanjut. Kegiatan belajar 1. Rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, ini dilakukan melalui proses pengkajian berdaur yang biasanya dilakukan dengan dua daur, di mana setiap daurnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, mengamati, serta melakukan refleksi. Merencanakan dan melakukan tindakan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Masalah berasal dari orang yang terlibat dalam praktik. Dalam hal ini, guru sebagai pengelola pembelajaran. Menurut Hopsky, tahun 1993 menekankan bahwa pada awalnya mungkin guru bingung untuk mengidentifikasi masalah. Oleh karena itu, guru tidak selalu harus mulai dengan masalah. Dan biasanya guru melakukan observasi pada saat pembelajaran berlangsung untuk mengetahui masalah apa yang guru tersebut dan siswanya alami. Yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut dengan refleksi, dan dapat mengkaji ulang dari berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, daftar nilai, dan bahkan mungkin bahan ajar yang telah kita siapkan. Semuanya tergantung dari jenis masalah yang kita identifikasi. Yang ketiga, merencanakan perbaikan. Setelah melakukan identifikasi dan merumuskan masalah, selanjutnya ialah merencanakan perbaikan, di mana kita harus mempersiapkan, menyusun, dan merancang tindakan perbaikan di mana yang nantinya akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Adapun langkah-langkah dalam menyusun rencana perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan itu sendiri merupakan dugaan sementara guru mengenai cara atau alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Setelah guru memilih hipotesis tindakan, hipotesis tersebut masih harus dipertimbangkan mengenai kemampuan serta komitmen guru dan juga kemampuan siswa dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, tidak hanya itu, ketersediaan sarana dan prasarana serta iklim belajar dan iklim kerja sekolah juga harus dipertimbangkan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Yang keempat, melaksanakan penelitian tindakan kelas. Setelah hipotesis sudah dianggap cukup layak, maka selanjutnya melakukan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Langkah ini disebut sebagai persiapan pelaksanaan, yang merupakan bagian dari perencanaan, tetapi dapat pula ditempatkan sebagai awal dari pelaksanaan. Terdapat 2 tahapan, yaitu yang pertama, menyiapkan pelaksanaan. Nah, yang perlu dipersiapkan ialah membuat
rencana pembelajaran, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, menyiapkan alat analisis data yang berkaitan dengan hasil perbaikan, kemudian simulasi pelaksanaan tindakan. Nah, tahapan yang kedua, melaksanakan tindakan. Agar pelaksanaan terarah, maka guru perlu memastikan beberapa prinsip, diantaranya pekerjaan utama guru ialah mengajar, mengumpulkan data, menentukan metodologi, serta masalah yang akan ditangani oleh guru. Kegiatan belajar 2, observasi, analisis data, dan tindak lanjut. Dalam pengumpulan data, yang pertama menggunakan observasi dan implementasi. Menurut Hopsky 1993, prinsip observasi yang pertama, perencanaan bersama, fokus membangun kriteria, keterampilan observasi, balikan atau feedback. Sedangkan jenis observasi dilihat dari cara melakukannya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, observasi terbuka. Yang kedua, observasi terfokus. Yang ketiga, observasi terstruktur. Yang keempat, observasi sistematik. Ada juga tujuan, sasaran observasi, serta prosedur observasi. Pengumpulan data yang selanjutnya ialah catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Catatan harian guru atau yang disebut dengan file note dibuat oleh guru setelah pembelajaran selesai. Serta yang rekaman dengan tape recorder merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data penting yang berkaitan dengan interaksi di dalam kelas. Angket atau kuesioner dapat memperoleh pendapat siswa tentang pembelajaran, dibuat dengan sederhana dan membuat pertanyaan yang direspon secara bebas. Wawancara dapat dilakukan antara guru dengan siswa untuk mengungkap pendapat siswa tentang pembelajaran. B. Analisis data dan refleksi. Terdiri dari dua, yaitu analisis data dan refleksi. Yang selanjutnya, rencana tindak lanjut, yaitu merupakan hasil atau kesimpulan yang didapat pada analisis data dan setelah melakukan refleksi digunakan untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi ialah, jadi dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah. Yang ketiga, merencanakan penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat, melaksanakan penelitian tindakan kelas. Dan pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti observasi, catatan harian, rekaman, angket, wawancara, serta analisis dokumen hasil belajar siswa. Nah, cukup sekian video pembahasan penelitian tindakan kelas mengenai langkah-langkah tindakan kelas kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.